Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 138. Bab 696. Mengungkap diri sendiri. Suasana yang tidak biasa menutupi aula besar yang luas dan terang. Beberapa sosok manusia duduk di dalamnya. Mereka sesekali mengobrol dan tersenyum, tetapi bahkan saat mereka mengobrol, beberapa tatapan mereka tanpa sadar beralih ke pintu. Jelas, mereka sedikit linglung. Meskipun orang-orang yang duduk di tempat ini adalah pemimpin dari faksi kuat di dalam Kekaisaran Jiamha, mereka masih merasa agak haus. Bergerak. Pintu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat suara jelas dari pintu terbuka dengan tenang bergema di seberang aula. Tulang punggung orang-orang di dalam aula ini tidak bisa membantu tetapi tegak setelah pintu dibuka. Tatapan mereka langsung bergeser sebelum berhenti di pintu masuk. Pintu yang tertutup rapat benar-benar terbuka di bawah tatapan semua orang. Sesaat kemudian sosok berjubah hitam yang telah absen selama 3 tahun memasuki mata mereka. Semuanya, kami belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu tidak apa-apa? Penampilan dan tawa orang berjubah hitam itu kehilangan kelembutan sentimental dari 3 tahun lalu saat bergema lembut di aula. Tawa bergema di dalam aula juga menyebabkan semua orang mengarahkan pandangan mereka ke pintu masuk. Seorang pria muda berjubah hitam berdiri dengan senyum di tempat itu. Sinar matahari menyinari aula melalui jendela dan secara kebetulan menutupi pemuda itu dengan cahaya. Di bawah sinar matahari, wajah yang agak akrab itu mengungkapkan kedewasaan dan reservasi tambahan serta kelembutan dan kekuatan yang hilang dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Semua orang di aula samar-samar merasa agak linglung ketika mereka melihat pria muda berjubah hitam yang berdiri di pintu masuk. 3 tahun tidak dianggap terlalu lama bagi mereka tetapi dalam 3 tahun yang singkat ini, pemuda saat itu telah menyelesaikan transformasi total. Hehehehehe. Adik kecil Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa kamu telah mencapai level seperti itu setelah tidak bertemu selama 3 tahun. Itu benar-benar membuat saya yang dulu merasa malu. Jia Xingtian adalah orang pertama di aula yang pulih. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Masih ada seorang wanita yang mengenakan gaun mewah duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Dari penampilan cantiknya, dia secara alami adalah Yaoi yang ditemui Xiao Yan hari itu. Namun, yang terakhir saat ini telah melepas mahkota Phoenix-nya dan seluruh tubuhnya tampak kurang agung dan lebih seperti wanita. Pada saat ini, Yaoi juga mengalihkan pandangannya ketika pemuda berjubah hitam itu muncul. Bibirnya menampilkan senyuman yang agak mengharukan. Tatapan Xiao Yan menatap pria tua berjubah linen itu dan tersenyum. Dia perlahan berjalan ke aula dan berkata, sikap Jia Lao masih tetap sama. Saat dia berbicara, tatapan Xiao Yan juga perlahan menyapu aula yang cerah ini. Ada beberapa wajah akrab lainnya selain Jia Xingtian. Ada Mu Chen dari klan Mu dan wajah Nalan Ji dan Nalan Su yang agak tidak wajar dari klan Nalan. Adik Xiao Yan, silakan duduk. Kami hanya menunggumu. Kepala klan Mu, Mu Chen, memandang pemuda berjubah hitam tinggi ini yang tampil luar biasa sebelum melirik Mu Zhan di sampingnya, yang sudah menjadi orang paling menonjol di antara generasi muda klan Mu. Dia menghela nafas dalam hatinya. 3 tahun lalu, mereka berdua masih sejajar. Namun sekarang, celah ini. Mu Zhan, yang duduk di samping Mu Chen, juga merasakan tatapan Mu Chen. Dia segera memutar matanya dan menatap Xiao Yan yang seumuran dengannya. Dia tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Selama 3 tahun ini, dia telah bekerja sangat keras dalam pelatihannya. Namun, dia hanyalah bintang 7 Douling saat ini. Prestasi semacam ini memang bisa dibilang cukup bagus jika ditempatkan di klanmu atau klan lain. Namun, jika dia membandingkan dengan Xiao Yan di depan, tidak diragukan lagi mereka adalah dunia yang terpisah. Orang ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Kekuatannya benar-benar meningkat begitu cepat, Mu Zhan bergumam di dalam hatinya. Saat itu, dia bisa dianggap telah bertukar pukulan dengan Xiao Yan di pesta itu. Keduanya memiliki kekuatan yang kira-kira sama saat itu. Namun, sekarang celah ini telah meluas ke tingkat yang menakutkan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat Mu Chen yang tersenyum.
Meskipun klanmu tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantunya seperti klan primer saat itu, masalah Muti masih menyebabkan Xiao Yan memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Xiao Yan perlahan masuk ke aula. Dia tersenyum dan menyapa beberapa orang, dan hanya mengabaikan Nalan Ji dan Nalan Su di samping baik disengaja atau karena pengawasan. Senyum di wajah Nalan Ji dan Nalan Su agak dipaksakan ketika mereka melihat Xiao Yan menyelesaikan salamnya dengan semua orang sebelum menemukan kursi di samping Hai Bodong dan duduk. Tindakan Xiao Yan ini dengan jelas menunjukkan bahwa dia masih menyimpan dendam kepada klan Nalan mereka. Namun, mengingat tindakan klan mereka di masa lalu terhadap Xiao Yan, tidak salah jika mereka menerima perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, mereka berdua hanya bisa bertindak seperti bisu dan tidak menyuarakan kepahitan mereka saat mereka menegang wajah mereka dan duduk di samping meja. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut saat itu. Dengan kekuatan yang terakhir saat ini, dia tidak perlu lagi memandang klan Nalan terlalu serius. Semua orang di aula juga memperhatikan bahwa klan Nalan diabaikan. Namun, ekspresi mereka tidak berubah dan tawa percakapan tidak berkurang. Famha dan Kimyar juga masuk dari luar tidak lama setelah Xiao Yan mengambil tempat duduknya. Setelah itu, mereka duduk. Dengan semua orang duduk, para pemimpin dari beberapa faksi terkuat di dalam Kekaisaran Jiama semuanya berkumpul. Saya pikir setiap orang harus dengan jelas menyadari alasan mengapa saya mengumpulkan semua orang di sini. Oleh karena itu, saya tidak akan bertele-tele. Xiao Yan mengangkat pandangannya dan perlahan berbicara sambil tersenyum setelah semua orang duduk. Semua orang di aula segera menghentikan mulut mereka setelah mendengar Xiao Yan berbicara. Mereka tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Saya belum kembali selama 3 tahun dan tidak berharap sekte awan berkabut telah berkembang sedemikian rupa. Ini memang di luar apa yang saya perkirakan. Xiao Yan tidak peduli pada keheningan semua orang saat dia berbicara dengan lemah. Sekte awan berkabut telah menghancurkan klan Xiao saya dan saya pasti akan membalas dendam perseteruan darah ini. Oleh karena itu, saya, Xiao Yan, dan sekte awan berkabut berada dalam situasi di mana kami tidak akan berhenti sampai salah satu dari kami meninggal. Hari ini, saya telah mengundang semua orang untuk bergandengan tangan dan melenyapkan sekte awan berkabut, kanker kerajaan ini. Hehehehehe, Mr. Xiao Yan, sekte awan berkabut saat ini menjadi semakin kuat. Namun, ini sepertinya tidak berdampak langsung pada kami. Orang pertama yang membuka mulutnya untuk berbicara setelah mendengar kata-kata Xiao Yan adalah Yaoi yang duduk dengan anggun di samping Jia Xingtian. Pada saat ini, kaisar wanita cantik dari kekaisaran melirik ke arah Jia Xingtian di sampingnya dan segera tersenyum saat dia berkata. Namun, sebagai anggota keluarga kekaisaran, secara alami kami tidak ingin melihat faksi manapun menjadi terlalu kuat dan bahkan hasilnya dalam hilangnya keseimbangan. Oleh karena itu, jika Mr. Xiao Yan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk berurusan dengan sekte awan berkabut, keluarga kekaisaran saya mungkin dapat memberikan bantuan di area di mana kemampuan kami digabungkan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah mengangkat matanya untuk melihat wanita ini yang kata-katanya sudah dihitung. Dia tiba-tiba berkata, "Belum lama ini, ketika saya melewati Zhen Gui Pass, saat saya kembali ke Kekaisaran Mahajia, saya secara kebetulan bertemu dengan seorang tetua dari sekte awan berkabut. Pada saat itu, tetua sedang membantu wakil komandan yang berasal dari sekte awan berkabut untuk merebut tempat komandan. Segera setelah dia bisa menjadi komandan peringkat tertinggi di Zhen Gui Pass, pasukan yang ditempatkan di sana sepertinya akan berubah menjadi di bawah komando sekte awan berkabut." Ekspresi Jia Xingtian dan Yao Ye berubah drastis secara bersamaan saat mereka mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka tanpa sadar berteriak. "Bagaimana ini mungkin?" Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua yang wajahnya berubah karena sangat terkejut. Sepertinya Muti benar-benar belum melaporkan berita itu. "Komandan, Zhen Gui Pass, disebut Muti. Saya pikir Anda berdua harus memiliki kesan. Dia adalah seseorang dari klanmu." Xiao Yan tersenyum saat berkata, "Apakah semuanya benar atau tidak? Kemungkinan berita akan tiba di hari kedua." Ekspresi Yao Ye dan Jia Xingtian menjadi agak tidak stabil saat mereka mendengar ini. Jika masalah ini benar, bukankah itu berarti sekte awan berkabut benar-benar mulai bertindak melawan keluarga kekaisaran?
Saya pikir dengan adanya jaringan informasi semua orang, Anda semua harus tahu sedikit tentang ambisi liar yang telah ditunjukkan oleh Sekte Awan Berkabut selama beberapa tahun ini. Ketika saat itu benar-benar tiba di masa depan, Anda semua akan memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah untuk dihancurkan oleh Sekte Awan Berkabut. Yang lainnya adalah menyerah kepada mereka. Aset keluarga setiap orang adalah hal yang diperjuangkan oleh leluhur Anda. Saya pikir semua orang akan merasa bersalah kepada leluhur Anda jika Anda menyerah dengan cara ini kepada Sekte Awan Berkabut, kan? Tatapan Xiao Yan menyapu seluruh tempat dan berbicara sambil tersenyum. Oleh karena itu, saya telah memanggil semua orang ke sini hari ini hanya untuk lebih memanaskan situasi untuk semua orang. Saat ini, situasi di Kekaisaran tidak lagi memungkinkan adanya netralitas. Xiao Yan menyilangkan 10 jarinya dan dengan lembut berbicara. Aku akan terlibat dalam pertempuran menentukan terakhir sampai mati dengan Sekte Awan Berkabut. Pertempuran hebat ini sangat penting bagiku. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan kecelakaan muncul. Setiap orang harus mengekspresikan pendirian mereka dengan Xiao Yan sebelum pertempuran yang menentukan ini. Ini adalah menyerah kepada mereka. Aset keluarga setiap orang adalah hal yang diperjuangkan oleh leluhur Anda. Saya pikir semua orang akan merasa bersalah kepada leluhur Anda jika Anda menyerah dengan cara ini kepada Sekte Awan Berkabut, kan? Tatapan Xiao Yan menyapu seluruh tempat dan berbicara sambil tersenyum. Kata-kata Xiao Yan ini dengan jelas memberitahu semua orang bahwa jika dia bertempur besar dengan Sekte Awan Berkabut, dia tidak akan diyakinkan jika ada faksi di dalam ibu kota yang hanya mengamati dari samping. Lagi pula, jika ada kecelakaan yang terjadi dan beberapa faksi meluncurkan serangan diam-diam dari belakang, itu kemungkinan akan menyebabkan perubahan yang tidak terduga pada pertempuran besar. Kata-kata ini tidak memiliki kelembutan dan memiliki perasaan sombong tambahan. Namun, tidak ada yang duduk merasa bahwa tumpukan kata ini tidak pantas. Ini karena mereka tahu bahwa Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi seperti itu. Suasana di aula terasa agak menindas di bawah kata-kata Xiao Yan. Jia Xingtian, Famha, Mu Chen, Nalan Ji, dan yang lainnya saling bertukar pandangan. Semuanya tenggelam dalam pikirannya. Pilihan posisi mereka bukanlah permainan. Jika mereka salah memilih, mereka pasti akan berakhir dengan kehancuran. Makanya, bahkan mereka kesulitan mengambil keputusan dalam waktu singkat. Hehehehehe. Klan primer saya akan berdiri di sisi Xiao Yan. Aku yang dulu tahu bahwa bahkan jika seseorang berlindung dengan Sekte Awan Berkabut, seseorang kemungkinan tidak akan berakhir dengan baik. Yun Shan saat ini, semuanya sebaiknya pikirkan baik-baik. Hai Bodong tertawa dan berbicara ketika dia melihat semua orang ragu-ragu. Semua orang mengerutkan bibir ketika mereka mendengar kata-kata Hai Bodong. Klan primer dan klan Xiao pada dasarnya telah mencapai titik di mana hampir tidak mungkin untuk memisahkan keduanya. Dia secara alami akan membantu Xiao Yan, meskipun mereka berpikir seperti ini, mereka semua masih merasa sedikit masam di hati mereka. Saat itu, Hai Bodong bukanlah satu-satunya orang yang mengidentifikasi Xiao Yan sebagai orang yang luar biasa. Namun, dia adalah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko menyinggung Sekte Awan Berkabut untuk membantunya. Huk, Mr. Xiao Yan, bolehkah aku tahu seberapa besar peluang kemenanganmu dalam pertempuran besar antara Sekte Awan Berkabut dan kamu ini? Mu Chen dengan lembut batuk sebelum tiba-tiba berbicara. Pada saat ini, cara dia memanggil Xiao Yan telah sedikit berubah. Usia yang terakhir tampaknya telah diabaikan oleh semua orang saat ini. Jia Xingtian dan yang lainnya buru-buru menguatkan telinga mereka ketika mereka mendengar pertanyaan Mu Chen. Jika Xiao Yan ingin mereka memilih sisi untuk berdiri, wajar saja jika Xiao Yan perlu mengungkapkan beberapa kartu truf yang dapat meyakinkan mereka. Kemungkinan kemenangan adalah 50-50, Xiao Yan hanya tersenyum dan menjawab dengan samar saat semua orang membuka telinga mereka. Peluang kemenangan yang tidak tinggi atau rendah ini jelas menyebabkan semua orang menjadi agak tidak puas. Jia Xingtian segera tertawa terbahak-bahak saat dia berkata, meskipun kamu telah membawa kembali cukup banyak ahli do uang kali ini, Sekte Awan Berkabut juga memiliki cukup banyak do uang. Selain itu, menurut apa yang kita ketahui, Sekte Awan Berkabut memiliki setidaknya 3 elit do uang yang kekuatannya bahkan lebih kuat dari Yundu dan Yunsa. Tentu saja, orang yang paling merepotkan adalah Yun Shan.
Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya? Bab 697. Pernikahan. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau giok melesat keluar jendela sebelum menghilang. Suara deras tiba-tiba terdengar dari luar jendela saat semua orang merasa tidak yakin tentang tindakannya. Segera, 3 sosok bergegas masuk. 3 aura kuat yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Dou Huang menyebabkan ekspresi mereka segera berubah sedikit. Saya secara alami juga memiliki elit Dou Huang. Xiao Yan tersenyum tipis dan menunjuk Old Yin Gu dan 2 lainnya yang telah muncul. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba berdesir. Segera, sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki seorang elit Dou Zong. Tawa tua perlahan terdengar saat sosok ilusi itu muncul. Aura agung yang menyebabkan mereka yang duduk mengubah ekspresi mereka secara drastis segera muncul seperti aliran air banjir yang deras. Sinar matahari melewati jendela dan mendarat di lelaki tua yang agak ilusi. Namun, itu tidak membentuk sosok sedikit pun di tanah. Situasi ini tampak agak aneh. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan letusan aura agung yang tidak kalah sedikit pun dengan elit Dou Zong menyebabkan semua orang turun ke dalam keadaan waspada. Banyak tatapan mengandung beberapa keterkejutan saat mereka menatap yang pertama. Gelombang besar membalik di dalam hati mereka. Xiao Yan juga mengungkapkan wajah tertegun di depan kesunyian total. Sesaat kemudian, dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa getir sambil berkata, "Guru, kenapa kamu keluar?" "Guru?" Cara Xiao Yan memanggil lelaki tua misterius ini segera menyebabkan hati semua orang melompat dengan keras. Mata yang biasa mereka lihat menjadi lebih tidak biasa. Mereka telah dengan jelas menyaksikan peningkatan Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Sebagian dari ini mungkin karena dia memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Namun, jika seseorang berpikir dengan hati-hati, kemungkinan bantuan lelaki tua misterius ini juga penting. Hehehe, tidak apa-apa. Orang lain akan mempelajarinya cepat atau lambat. Yao Lao tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain kecuali Xiao Yan dan Medusa. Namun, tindakan ini tidak sembarangan. Dia tahu bahwa dia kemungkinan akan kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Xiao Yan dan Sekte Awan Berkabut. Karena itu masalahnya, apa perbedaan antara muncul cepat atau lambat? Selain itu, dengan memilih untuk tampil pada saat seperti itu, dia pasti akan menjadi alat tawar-menawar yang berat yang akan menyebabkan Jia Xingtian yang ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat memutuskan pendirian mereka. Semua orang menjadi lebih yakin tentang hubungan keduanya ketika mereka mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur sebelum saling memandang. Semuanya merasa agak kaget. Tidak disangka bahwa orang ini sebenarnya masih memiliki kartu truf semacam itu. Tidak heran dia berani menantang Sekte Awan Berkabut. Dibandingkan dengan Jia Xingtian dan yang lainnya, kelompok Hai Bodong dan Old Yin Gu bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka jelas menyadari bahwa di samping lelaki tua misterius ini, masih ada ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan elit Dou Zong di sisi Xiao Yan, Medusa. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti ada 2 ahli yang sangat kuat di samping Xiao Yan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Dou Zong? Ketika mereka memikirkan hal ini, Old Yin Gu, Su Mei, dan Ti Wu saling memandang. Mata mereka mengandung ketakutan saat mereka bersukacita di dalam hati mereka bahwa mereka tidak terlibat konflik langsung dengan Xiao Yan di daerah sudut hitam. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan mengikuti nasib Fen Lao. Dari sudut aula, Nalan Ji dan Nalan Su juga berangsur pulih dari keterkejutan penampilan Yao Lao. Mereka saling memandang dan menghirup udara sejuk secara bersamaan. Mulut mereka penuh dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan, semakin besar penyesalan di hati mereka akan meluas. Awalnya, dia akan menjadi menantu klan Nalan mereka. Jika semuanya berjalan lancar, kekuatan dan pengaruh klan Nalan akan sangat meningkat karena dia. Namun, Yao Lao menyerap semua ekspresi wajah semua orang di aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa terus mendiskusikan apa yang ingin kamu diskusikan.
Tidak perlu khawatir tentang diriku yang dulu. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, semua orang di aula besar, termasuk Jia Xingtian, buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Seorang Dou Zong dan seorang Dou Huang adalah dua ahli dari level yang sama sekali berbeda. Seorang ahli tingkat ini dapat ditempatkan di tingkat atas pagoda emas bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douki. Semuanya, bagaimanapun, hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah ke atas. Hehehehe, bolehkah saya tahu bagaimana menyapa senior ini? Sepertinya saya belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Magia. Jia Xingtian menangkupkan tangannya ke Yao Lao dan berbicara dengan senyum hormat. Aku yang dulu bukanlah seseorang dari Kekaisaran Magia. Hei, aku khawatir kalian semua belum lahir saat aku menjelajahi benua. Yao Lao tertawa. Tatapannya segera berbalik dan mengarah ke Famha di aula. Pada saat ini, yang terakhir telah tenggelam dalam pemikiran yang dalam ketika Yao Lao muncul. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Kamu adalah alkemis kecil dari dulu kan? Saya masih ingat aura Anda. Setelah tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun, Anda tampaknya telah memperoleh beberapa kemampuan. Tawa lembut yang keluar dari mulut Yao Lao menyebabkan semua orang di aula menjadi membosankan. Tubuh Famha, bagaimanapun, tiba-tiba bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar berteriak. Kamu adalah orang tua dari dulu? Yao Lao tertawa dan mengangguk sembarangan. Dia melihat ekspresi bingung Xiao Yan dan berkata, saya bertemu dengannya saat itu ketika saya sedang menjelajahi benua. Namun, pada saat itu, dia hanya sedikit lebih tua dari Anda. Saat itu, saya yang dulu melihat bahwa dia memiliki beberapa bakat dan membantunya sedikit meningkatkan minat saya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Wajah Jia Xingtian dan yang lainnya yang mendengar kata-kata Yao Lao sedikit mengejang. Mereka segera menyeka keringat dingin di wajah mereka. Orang ini, sepertinya dianggap iblis tua yang asli, bukan? Saat semua orang menyeka keringat dingin, Fama memasang wajah bersemangat saat dia buru-buru turun dari kursinya dan berlutut ke arah Yao Lao dari kejauhan. Yao Lao melambaikan lengan bajunya tepat sebelum kedua lutut Fama hendak menyentuh tanah. Sebuah kekuatan lembut mengangkat Fama. Yao Lao berkata, tidak perlu menyapa saya dengan hormat. Saya hanya sedikit tertarik saat itu. Anda dapat mencapai pencapaian Anda saat ini karena kerja keras dan bakat Anda sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu yang mencerahkanku bahkan dalam kematian. Fama hanya bisa berdiri karena dia tidak bisa berlutut dan membungkuk. Dia memberi Yao Lao busur yang akan digunakan anggota generasi muda saat dia menjawab dengan hormat. Kini di sampingnya juga menyeka keringat dingin di dahinya saat melihat Fama benar-benar menyapa Yao Lao dengan cara yang megah. Saat ini, Fama adalah alkemis tingkat 5 asli. Namun pencapaian semacam ini hanya karena lelaki tua di depan itu secara acak sedikit mencerahkannya. Sulit membayangkan latar belakang menakutkan seperti apa yang dimiliki lelaki tua ini. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat semua orang begitu ketakutan hingga wajah mereka berulang kali mengeluarkan keringat dingin. Dia melambaikan tangannya kepada semua orang dan segera berkata, baiklah, kalian semua harus mendiskusikan hal-hal yang penting. Jika tidak, murid saya ini akan menyalahkan saya yang lama karena keluar mengganggu pembahasannya. Itu benar. Apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran menentukan dengan Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, yang terbaik adalah setiap orang memikirkan semuanya dengan benar. Kalian semua harus memilih dengan hati-hati agar sikap kalian ini menjadi demi kebaikan kalian. Ada sedikit ancaman menjelang akhir kata-katanya. Tidak ada satu orang pun yang duduk di tempat yang ekspresinya tidak berubah karena kata-kata dari seorang elit Dou Zong ini. Yao Lao tersenyum setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera bergetar dan tubuh ilusi miliknya perlahan-lahan menjadi pingsan. Setelah itu, anehnya dia menghilang. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa. Hehehehe, maafkan aku. Guru selalu terus terang. Semua orang buru-buru ikut tertawa setelah mendengar ini. Jika mereka merasa bahwa Xiao Yan saat ini layak untuk mereka perlakukan dengan serius, Xiao Yan sekarang memiliki kualifikasi untuk mereka hormati.
Seorang guru yang memiliki kekuatan seperti Do Uzong. Dengan latar belakang seperti ini, mengapa dia perlu takut pada kekaisaran magia? Begitu? Semuanya, sudahkah Anda membuat keputusan? Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan tiba-tiba bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi. Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua itu telah membantu saya untuk mencerahkan saya di masa lalu. Asosiasi Alkemisku akan bertaruh kali ini dan melakukan yang terbaik untuk membantumu bertarung dengan Sekte Awan Berkabut. Kata-kata Fama membuat semua orang terkejut. Asosiasi Alkemis memiliki reputasi besar di dalam Kekaisaran Jiama. Kekuatan Xiao yang tidak diragukan lagi akan melonjak dengan bantuan mereka. Karena ketua asosiasi sangat berani, klanmu kami juga akan menemanimu. Bagaimanapun, Sekte Awan Berkabut telah lama tidak menyukai klanmu kita. Mereka mungkin tidak bertindak sekarang tapi nasib masa depan kita sepertinya tidak akan baik. Mu Chen membanting meja di depannya, mengatupkan giginya, dan dengan keras berbicara tidak lama setelah suara Famha terdengar. Sudah ada 3 dari 5 faksi besar yang telah menunjukkan pendirian mereka. Yang tersisa hanyalah keluarga kekaisaran dan klan Nalan. Yao Ye mengerutkan alisnya dengan erat. Tatapannya tertukar dengan Jia Xingtian sebelum dia segera berbicara dengan suara yang jelas. Tuan Xiaoyan, bukan tidak mungkin keluarga kekaisaran kami membantu Anda. Namun, izinkan Yao Ye untuk mengajukan pertanyaan di sini. Putri Yao Ye, silakan bicara. Sekte Awan Berkabut memang harimau ganas besar dari kekaisaran Jiama kita. Namun, faksi Mr. Xiao yang tidak lagi lemah sekarang. Bahkan cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan Sekte Awan Berkabut. Yao Ye ingin menanyakan ini. Jika Sekte Awan Berkabut benar-benar dihilangkan di masa depan, maukah Anda, akankah Anda menjadi harimau ganas lainnya di dalam Kekaisaran Jiama? Jika ini masalahnya, bukankah keluarga kekaisaran kita akan berada dalam situasi yang sama sebelum dan sesudah ini? Wajah cantik Yao Ye menegang. Tatapannya menatap Xiao Yan tetapi bahkan tanpa sedikit pun rasa takut. Kata-kata Yao Ye ini tidak diragukan lagi sangat ditargetkan. Oleh karena itu, suasana di dalam aula segera menjadi gelisah begitu suaranya terdengar. Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan keringat dingin saat mereka diam-diam bertanya bagaimana gadis ini bisa begitu berani. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia melirik Yao Ye yang sedang menatapnya dengan saksama. Meskipun Jia Xingtian di sisinya tidak bergerak, Xiao Yan masih bisa merasakan tubuhnya yang tiba-tiba menegang. Akan selalu ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah di mana saja. Fraksiku mungkin menjadi harimau ganas di dalam kekaisaran magia di masa depan. Namun, saya bisa menjamin ini di depan semua orang di sini. Selama keluarga kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun, saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya Sekte Awan Berkabut untuk merebut otoritas di kekaisaran. Xiao Yan merenung lama sebelum suaranya yang samar akhirnya terdengar. Putri Yao Ye tampaknya agak tidak puas dengan jawaban Xiao Yan. Namun, saat dia hendak membuka mulutnya lagi, ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia berkata, Putri Yao Ye, kamu juga harus tahu bahwa jika aku tidak bertindak kali ini, keluarga kekaisaranmu akan dihancurkan sepenuhnya oleh Sekte Awan Berkabut dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Oleh karena itu, saya berharap Anda akan menyelesaikan masalah ini ketika semuanya terlihat baik. Jangan berpikir bahwa Xiao Yan ada di sini untuk memintamu untuk bekerja sama denganku. Hati Yao Ye kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hanya pada saat inilah dia ingat bahwa kerja sama ini sebenarnya karena Xiao Yan ingin menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Partisipasi mereka dalam pertempuran atau sebaliknya tampaknya tidak menjadi faktor yang menentukan. Di bawah nada mengancam Xiao Yan ini, Yao Ye akhirnya mundur tanpa daya karena kekalahan. Jia Xingtian di sampingnya juga tersenyum dan berkata, Yao Ye masih muda dan wajar jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Saya berharap Tuan Xiao Yan tidak akan menyalahkannya. Hehehehehe, karena semua orang setuju, keluarga kekaisaran kita secara alami tidak akan dikecualikan. Keluarga kekaisaranku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan Sekte Awan Berkabut kali ini. Melihat bahwa keluarga kekaisaran juga telah menyatakan pendirian mereka,
Nalan Ji dan Nalan Su hanya bisa membuka mulut untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan bertarung melawan Sekte Awan Berkabut. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat bahwa rubah tua ini akhirnya setuju. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya berharap kita bisa sukses dalam kerja sama kita. Selain itu, saya ingin mengajukan permintaan kepada semua orang. Tolong jangan membocorkan masalah guruku." Semua orang buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Hai Bodong juga tersenyum saat melihat semuanya telah diatur dengan tepat. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Tangannya menunjuk ke jendela dan seekor burung pembawa pesan terbang masuk dan akhirnya mendarat di tangannya. Itu informasi yang dikirim Yafei. Hai Bodong melepas secarik kertas dari burung kurir dan tersenyum ke arah Xiao Yan sebelum segera membukanya. Ekspresinya segera berubah saat dia melakukannya. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya kapan dia melihat perubahan ini. Hai Bodong menjilat bibirnya. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua Yunshan itu ingin mengadakan pernikahan di Sekte Awan Berkabut. Pernikahan? Yang. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Gu He dan Yun Yun. Bab 698. Pil cetakan tulang campuran. Ekspresi Xiao Yan seketika dan tak terkendali menjadi gelap saat dia mendengar kedua nama ini dilontarkan oleh Hai Bodong. Matanya menyibak dan ada beberapa amarah yang samar-samar keluar dari mereka. Yunshan ingin membantu Gu He dan Yun Yun mengadakan pernikahan? Semua orang di aula juga tercengang saat mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka saling memandang tanpa berkata-kata. Orang tua ini, apa yang ingin dia lakukan dengan melakukan hal seperti itu sekarang? Mu Chen mengerutkan alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi? Dia secara alami berencana merekrut Gu He saat ini. Gu He telah menjadi agak terasing di Sekte Awan Berkabut setelah Yun Yun dikurung selama beberapa tahun ini. Dia kadang-kadang menggunakan alasan mencari bahan obat untuk pergi. Selain itu, dia akan menjauh untuk waktu yang lama. Jia Xingtian meringkuk bibirnya dan tertawa dingin. Seorang alkemis tingkat 6 adalah seseorang yang harus diperlakukan dengan hormat oleh Yunshan bahkan dengan kekuatannya, namun, sungguh tidak terduga bahwa dia benar-benar bersedia menggunakan Yun Yun untuk menjebak Gu He. Dia selalu tertarik pada Yun Yun. Namun, di masa lalu, yang terakhir adalah pemimpin sekte dan sifatnya angkuh. Selain itu, terlalu banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Oleh karena itu, Gu He hanya bisa memperlakukannya dengan hormat dalam kapasitasnya sebagai tetua dan tidak melewati batas bahkan sedikit pun. Orang yang bermata tajam dapat melihat bahwa itu hanya satu sisi dari pihak Gu He. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. Dia melirik wajah suram Xiao Yan, menyadari beberapa masalah antara Xiao Yan dan Yun Yun. Karenanya, pernikahan ini mungkin sepenuhnya dikendalikan oleh Yunshan. Niatnya adalah untuk menarik Gu He, Grand Master Alkemis ini ke sisi Sekte Awan Berkabut. Melihat situasi sesuai dengan perasaan Gu He terhadap Yun Yun, dia mungkin benar-benar menjadi taring dari Sekte Awan Berkabut jika pernikahan ini berhasil diselesaikan. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Mereka telah melakukan banyak kontak dengan Gu He dan secara alami memahaminya dengan cukup baik. Namun, Yun Yun tidak pernah memiliki perasaan khusus untuk Gu He. Dia juga orang yang angkuh. Kecuali jika Yunshan menggunakan beberapa taktik khusus, kemungkinan besar Yun Yun tidak akan menyerah untuk menikahi seseorang yang tidak dia sukai. Mata Nalanji melihat ekspresi Xiao Yan sebelum berbicara. Xiao Yan akhirnya melambaikan tangannya setelah mendengar diskusi acak dari semua orang. Kemuraman di wajahnya telah ditekan sampai sebagian besar tersebar. Matanya menatap semua orang sebelum dia perlahan berbicara. Dia memiliki reputasi yang sangat hebat di dalam Kekaisaran Mahajia. Kemungkinan akan sangat merepotkan jika Sekte Awan Berkabut mendapatkan bantuannya. Oleh karena itu, secara alami kita perlu mencoba yang terbaik untuk membatalkan pernikahan ini. Hai, kapan Yunshan mengadakan pernikahan? 2 hari dari sekarang. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kabut gelap melintas di matanya saat dia berbicara dengan lemah. Kalau begitu, saya ingin semua orang mempersiapkan segalanya selama 2 hari ini. 2 hari kemudian akan menjadi hari di mana kita akan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Sekte Awan Berkabut.
Begitu cepat? Semua orang kaget saat mendengar ini. Setelah Gu He benar-benar berdiri di sisi sekte awan berkabut dan mengumpulkan beberapa orang kuat, kemungkinan akan lebih sulit untuk mengalahkan sekte awan berkabut. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Beberapa orang merenung sejenak ketika mereka mendengar Xiao Yan dan hanya bisa menganggukkan kepala. Jika mereka memberi Gu He waktu yang cukup, kemungkinan dia benar-benar mengumpulkan cukup banyak ahli dari semua tempat. Tuan Xiao Yan, selama Anda mampu mengalahkan para ahli dalam sekte awan berkabut, Anda dapat meninggalkan murid-murid yang tersisa untuk ditangani oleh pasukan keluarga kekaisaran kami. Saya juga akan diam-diam mengeluarkan perintah kepada beberapa komandan dan jenderal yang mengendalikan pasukan besar selama 2 hari ini dan meminta mereka untuk diam-diam menyingkirkan mata-mata dan kekuatan sekte awan berkabut di dalam kota. Yao Ye merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan. Selama Tuan Xiao Yan bisa membunuh Yun Shan, sisa anggota sekte awan berkabut pasti akan benar-benar dieliminasi dari Kekaisaran Mahajia. Meskipun keluarga kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengan sekte awan berkabut dalam hal ahli tingkat tinggi, mereka, yang memiliki mesin kekaisaran, akan dengan mudah dapat menghilangkan sekte awan berkabut, yang telah kehilangan pemimpinnya, dari kekaisaran. Kalau begitu, kami akan mengandalkan Putri Yao Ye saat itu. Xiao Yan hanya tersenyum setelah mendengar ini. Sekte awan berkabut sangat mengakar di dalam Kekaisaran Jiama. Hanya keluarga kekaisaran yang mengendalikan seluruh kekaisaran yang memiliki sumber daya besar untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengakuinya. Jika keluarga kekaisaran bertanggung jawab atas hal seperti itu, keefektifan mereka pasti akan jauh lebih besar darinya. Namun, jika Gu He benar-benar berdiri di sisi sekte awan berkabut, tatapan Hai Bodong memandang Xiao Yan, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Saya telah mengatakan bahwa perseteruan darah antara sekte awan berkabut dan saya hanya bisa diselesaikan jika salah satu dari kami mati. Tidak ada metode lain selain ini. Karenanya, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk menghancurkan sekte awan berkabut. Gu He juga tidak terkecuali. Xiao Yan tersenyum tipis. Beberapa niat membunuh yang gelap dan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Jika dia benar-benar ingin membantu sekte awan berkabut, kita akan menyerang dan membunuhnya bersama-sama. Tentu saja, ini adalah metode yang hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Dia adalah orang yang sangat bangga. Saya akan menggunakan metode lain untuk mematahkan semangatnya dan membuatnya mundur pada saat itu. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan karena Anda sudah mengambil keputusan. Klan primer akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda 2 hari kemudian. Hai Bodong menepuk lengan Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Asosiasi alkemis juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Fama tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan. Kali ini, aku yang dulu akan mempertaruhkan segalanya untukmu. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat dia melihat pernyataan kedua orang ini. Tatapannya segera menyapu ke arah Jia Xingtian dan dia secara acak berbicara sambil tersenyum. Saya telah mendengar bahwa keluarga kekaisaran memiliki binatang penjaga yang sangat kuat. Masalah ini sangat penting dan saya khawatir Jia Lan harus mengeluarkannya. Jia Lao kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandangan dengan Yao Ye sebelum tertawa getir sambil berkata. Keluarga kekaisaran memang memiliki penjaga peringkat 6 binatang ajaib dengan kekuatan yang sebanding dengan bintang 7 atau 8 Dou Huang. Namun, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mengapa? Xiao Yan mengerutkan kening. Binatang ajaib yang sebanding dengan bintang 8 Dou Huang memiliki kekuatan bertarung yang sangat hebat. Di antara mereka yang hadir, kemungkinan hanya Jia Xingtian dan Hai Bodong setelah dia memulihkan kekuatan puncaknya yang bisa bersaing dengannya. Tuan Xiao Yan, ini bukan karena keluarga kekaisaran kita menahan diri. Sebaliknya, itu karena binatang bersisik laut terpencil berjuang untuk keluarga kekaisaran kita selama bertahun-tahun, mengakibatkan tubuhnya dipenuhi dengan luka tersembunyi. Luka-lukanya meletus beberapa waktu sebelumnya dan kondisinya sangat apatis. Kekuatannya bahkan tidak setengah dari apa yang di puncaknya. Sepertinya itu tidak akan berdampak banyak. Yao Ye menekan bibirnya dan dengan lembut berbicara saat dia melihat kerutan Xiao Yan. Cedera? Xiao Yan mengangkat alisnya. Namun, dia berbicara sambil tersenyum.
mungkin saya bisa membantu. Bagaimanapun juga, semua orang tidak boleh lupa bahwa aku juga seorang alkemis. Yao Ye dan Xingtian Tian terus tersenyum pahit setelah mendengar kata-katanya. Mereka berkata, kami tahu bahwa Tuan Xiao Yan juga seorang alkemis. Namun, kami bahkan mengundang ketua asosiasi Famha untuk melihatnya saat itu. Namun, dia mengatakan bahwa untuk benar-benar menyembuhkan binatang bersisik laut terpencil, kita akan membutuhkan semacam pil obat yang disebut pil cetakan tulang campuran. Pil cetakan tulang campuran? Xiao Yan bergumam di mulutnya. Pil obat jenis ini memiliki efek yang sangat mencolok pada luka dari binatang ajaib. Namun, ini adalah tingkat yang relatif tinggi. Ini telah mencapai pil obat tingkat penuh 6. Bahkan seseorang dengan kemampuan saya akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat ini. Oleh karena itu, Fama di sampingnya dengan tak berdaya membuka mulutnya untuk berbicara. Sepertinya satu-satunya di Kekaisaran Jiamha yang dapat memurnikan pil obat jenis ini adalah Gu He. Namun, keluarga Kekaisaran saat ini memiliki hubungan yang kaku dengan Sekte Awan Berkabut. Jelas tidak mungkin untuk meminta dia membantu menyempurnakannya. Jia Xingtian menghela nafas. Jika bukan karena penurunan besar dalam kekuatan binatang bersisik laut yang tenang, dia juga tidak perlu takut pada Sekte Awan Berkabut. Serahkan masalah pil obat padaku, karena kita semua berada dalam perahu yang sama, tentu saja aku tidak akan egois. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini. Banyak tatapan tertegun menyapu Xiao Yan. Memintanya untuk memperbaiki pil obat tingkat 6? Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti, keterampilan perbaikan obat orang ini benar-benar telah menembus ke tingkat 6 dalam waktu 3 tahun yang singkat? Dibandingkan dengan tatapan kaget semua orang, ekspresi Famha dan Kimiar sangat menarik. Menjadi alkemis, mereka sangat jelas betapa sulitnya meningkatkan tingkat alkimia seseorang. Namun, orang di depan mereka ini telah melompat dari alkemis tingkat 3 menjadi alkemis tingkat 6 dalam waktu 3 tahun yang singkat. Kecepatan semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tidak heran dia bisa mendapatkan bantuan dari orang tua itu. Bakat ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Meskipun pil cetakan tulang campuran adalah pil obat tingkat 6, itu tidak terlalu sulit untuk disaring. Dengan keterampilan penyulingan obat saya saat ini, saya seharusnya memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Xiao Yan mengabaikan semua tatapan tertegun dari sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum. Jia Lao bisa mengirim seseorang untuk membawakan ramuan obat nanti. Saya secara alami akan menyerahkan pil obat besok. Jia Xingtian dan Yao Ye bertukar pandang setelah melihat wajah Xiao Yan yang sepertinya tidak bercanda. Mereka mengalami kesulitan menyembunyikan kegembiraan di antara alis mereka karena mereka buru-buru menanggapi dengan sopan. Selama mereka bisa membiarkan binatang bersisik laut yang tenang memulihkan kekuatannya, kekuatan keluarga Kekaisaran secara alami akan melonjak sekali lagi. Jika ini masalahnya, itu akan membuat mereka jauh lebih tenang. Aku akan segera mengirim seseorang untuk mengirim ramuan obat ke Tuan Xiao Yan setelah ini. Kita tidak peduli dengan tingkat keberhasilan selama Mister mampu memperbaikinya. Keluarga Kekaisaran baik-baik saja tidak peduli berapa banyak bahan obat yang digunakan. Yao Ye tertawa riang. Nada suaranya tampak sangat mewah. Meskipun bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki pil cetakan tulang campuran bukanlah barang biasa, itu secara alami bukan masalah bagi toko kaya keluarga Kekaisaran. Xiao Yan tersenyum sambil melihat kedua orang yang ceria itu. Dia berkata, kalian berdua tidak perlu berterima kasih padaku. Anda akan mengambil risiko yang cukup besar dalam pertempuran yang menentukan ini dengan Sekte Awan Berkabut. Secara alami, semakin kuat individu semakin baik. Jika binatang bersisik laut yang tenang itu dapat memulihkan kekuatannya, itu akan sangat membantu kami. Yao Ye dan Jia Xingtian buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Orang tua itu tersenyum sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Mereka tidak kalah dalam kerjasama ini. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa sebagian besar hal telah diselesaikan. Dia mengalihkan pandangannya keluar jendela dan melihat jauh. Suaranya yang samar bergema di samping telinga semua orang. Saya ingin meminta semua orang untuk mengumpulkan semua kekuatan bertarung yang mereka bisa selama 2 hari ini.
2 hari kemudian, pasukan gabungan kita yang besar ini akan bertarung sampai mati dengan Sekte Awan Berkabut. Bab 699. Rumah Xiao Clan. Hai Bodong dan Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal pada semua orang dan meninggalkan asosiasi alkemis setelah menyelesaikan pertemuan. Yang pertama kembali ke klan primer sementara Xiao Yan mengikuti jalan dan berjalan ke daerah paling ramai di tengah kota. Pada saat ini, ada papan prasasti baru yang digantung di atas pintu masuk utama sebuah kompleks besar di lokasi ini. Karakter flamboyan yang tertulis di atasnya menyebabkan cukup banyak orang yang lewat di jalan tanpa sengaja berhenti dan melihatnya. Xiao Menshan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ada sekelompok besar orang yang mengelilingi kompleks di luar ketika dia tiba. Dia hanya bisa berkedip dan terburu-buru melewati dinding. Beberapa suara angin yang deras tiba-tiba muncul ketika sosok Xiao Yan baru saja melintasi dinding kompleks. Namun, Xiao Yan tidak mengelak. Dia menjentikan jarinya dan angin yang deras dengan mudah menerima serangan dari 4 sosok hitam yang telah keluar dari bayang-bayang. Tidak perlu panik. Ini aku. Xiao Yan secara acak mengalahkan 4 sosok hitam itu dan berbicara sambil tersenyum. 4 sosok hitam itu segera berlutut dengan satu lutut di tanah dan berbicara dengan hormat setelah mendengar suara yang dikenalnya. Kepala. Maaf telah menyinggung Anda. Hehehehehe, tidak buruk, Xiao Yan menjentikan lengan bajunya dengan lembut dan tersenyum dan tidak menyalahkan mereka dengan cara apapun. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka berempat dan mengikuti jalan kecil di dalam kompleks saat dia perlahan masuk ke bagian dalamnya. Rumah besar yang ditemukan Xiao Li ini jauh melebihi rumah klan Xiao di kota Wutan baik dari segi ukuran maupun gaya. Karena anggota dalam klan telah sangat berkurang, kompleks sebesar itu akhirnya tampak sedikit kosong dan sunyi. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan kecil sesaat sebelum ruang tamu yang luas muncul di hadapannya. Ada tawa samar yang dikirim dari dalam aula. Xiao Yan perlahan berjalan menuju ruang tamu, dengan lembut membuka pintu, dan masuk. Xiao Li dan Xiao Ding, yang sedang memberi perintah kepada para pelayan untuk membersihkan tempat itu berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara pintu dibuka. Mereka tersenyum dan pergi ketika mereka melihat siapa itu Xiao Yan. Bagaimana itu? Rumah besar ini tidak buruk kan? Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan uang jika dia ingin membeli rumah besar seperti ini di tempat seperti itu. Xiao Li memandang Xiao Yan yang sedang mengamati tempat itu. Sabuk emas ini sebagian besar dipegang oleh beberapa pedagang besar dengan latar belakang yang cukup kuat. Namun, kekuatan yang dimiliki Xiao Yan saat ini di Kekaisaran Mahajia sudah cukup untuk dibandingkan dengan makhluk besar seperti Sekte Awan Berkabut. Para pedagang ini secara alami tidak berani menemukan keberatan apapun kepada Xiao Li ketika dia ingin membeli sebidang tanah ini. Mereka bahkan tidak berani menaikkan harga terlalu tinggi. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Meskipun kompleks besar ini tidak bisa dibandingkan dengan rumah besar dari klan primer, dia masih cukup puas dengannya. Dia segera tertawa pelan. Lumayan, tempat ini akan menjadi markas klan Xiao kita di masa depan. Xiao Li juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Kakak ketiga, bagaimana rapatnya hari ini? Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Semuanya berjalan lancar. Kami akan dapat mengumpulkan orang-orang dan bertarung sampai mati dengan Sekte Awan Berkabut setelah 2 hari. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. 2 hari dari sekarang? Xiao Ding terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa terburu-buru? Jangan beritahu saya bahwa ada beberapa rahasia yang tidak dapat diketahui orang lain." Yun Shan berencana untuk menikahkan Yun Yun dengan Gu He dan menggunakan ini untuk mengikat Gu He ke sisinya. Jika kita benar-benar mengizinkan mereka untuk menikah dengan sukses, kemungkinan hal itu akan lebih merepotkan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan perlahan menjawab. Senyum di wajah Xiao Yan sangat berkurang setelah menyebutkan ini. Yun Shan ingin menikahkan Yun Yun dengan Gu He. Xiao Li dan Xiao Ding tanpa sadar berteriak keras. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Aku tahu, iya, itu terlalu masuk akal. Mengapa saya tidak memikirkannya? Ekspresi Xiao Ding tenggelam saat jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi roda.
Dia berbicara dengan sungguh-sungguh. Jika itu masalahnya, memang akan ada masalah. Gu He bukanlah orang biasa. Kemampuannya untuk mengumpulkan orang-orang di dalam kekaisaran Jiamha kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan Famha dari asosiasi alkemis akan kesulitan mencapainya. Begitu dia dikendalikan oleh sekte awan berkabut, Yunshan akan memiliki lebih banyak tawar-menawar. Apa yang ingin kamu lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tatapan Xiao Li beralih ke Xiao Yan saat dia menanyakan beberapa pertanyaan. Tentu kita tidak boleh membiarkan pernikahan ini berhasil diselesaikan. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya yang menunduk agak tajam saat ini saat dia berkata. Saya akan memikirkan cara untuk menenangkan Gu He 2 hari kemudian. Paling tidak, kita harus memaksanya sampai dia tidak dapat ikut campur dalam masalah sekte awan berkabut. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Karena orang ini punya rencana, mereka tidak perlu lagi mengatakan apapun. Kalian berdua harus menetap di anggota klan selama 2 hari ini. Serahkan masalah sekte awan berkabut kepada saya. Xiao Yan menepuk kedua bahu mereka dan tertawa. Saya memang tidak dapat banyak membantu dalam hal-hal seperti itu. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Klan Xiao hanya akan memiliki harapan untuk makmur selama kamu masih hidup. Xiao Ding melirik Xiao Yan dan perlahan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ada seorang pelayan yang tiba-tiba masuk untuk melapor saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap. Itu karena Yaoye secara pribadi telah mengirimkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil cetakan tulang campuran. Sungguh tidak terduga bahwa kecepatan mereka begitu cepat. Sepertinya keluarga kekaisaran memandang binatang bersisik laut yang tenang dengan sangat penting. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri dan mengirim seseorang untuk mengundang Yaoye masuk. Secara alami ada putaran salam ketika keduanya bertemu sebelum Yaoye menyerahkan bahan obat yang telah disiapkan untuk Xiao Yan. Bahan obat yang telah disiapkan Yaoye disimpan dalam cincin penyimpanan kelas rendah. Xiao Yan memindai melalui itu dan tanpa sadar menampar mulutnya di dalam hatinya. Sebenarnya ada cukup bahan obat di dalam untuk memperbaiki 10 pil cetakan tulang campuran. Keluarga kekaisaran benar-benar dengan murah hati membelanjakan uang mereka untuk memperbaiki masalah ini. Yaoye hanya tinggal sebentar setelah mengantarkan ramuan obat sebelum pergi. Xiao Yan menyuruh Yaoye pergi dengan matanya. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi kepada Xiao Ding dan Xiao Li sebelum berbalik untuk memasuki halaman dalam. Dia menemukan ruang yang tenang sebelum memerintahkan orang untuk tidak mengganggunya. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menutup pintu kamar. Dia menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Hei, anjing tua Yunshan, tindakanmu ini benar-benar kejam. Sial. Seekor anjing yang gelisah bahkan akan melompati tembok. Kelinci yang cemas bahkan akan menggigit seseorang, kamu memaksaku untuk mendaki gunung awan berkabut 2 hari dari sekarang. Cincin hitam pekat di jari Xiao Yan bergetar dan sosok Ilu Xiao La perlahan melayang keluar. Dia melirik Xiao Yan sebelum berkata. Sekte awan berkabut akan memiliki keunggulan kampung halaman karena medan pertempuran akan terjadi di gunung awan berkabut. Apalagi mereka juga punya keunggulan dalam hal angka. Hehe, sepertinya Yunshan sangat takut padamu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras? Xiao Yan mengangguk sedikit. Ada banyak orang di sekte awan berkabut dan mereka bahkan tahu cara menggabungkan dan membentuk formasi. Xiao Yan secara pribadi mengalami kekuatan formasi yang terbentuk saat itu, jadi dia secara alami memahami kekuatan hal seperti itu. Sepertinya Yunshan mengetahui hubungan antara Yun Yun dan kamu. Tindakannya ini mungkin bermaksud untuk membuat marah dan mengganggu pola pikirmu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Menjadi berpengalaman dan tajam, dia secara alami dapat melihat niat Yunshan dalam sekejap. Xiao Yan diam. Bahkan ia mengakui bahwa keadaan pikirannya sedang kacau dan geram ketika mendengar bahwa Yun Yun dan Gu He akan menikah. Jelas, dia tidak dapat benar-benar bertindak seolah-olah mereka orang asing ketika datang ke Yun Yun. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa pertempuran yang menentukan akan diadakan 2 hari dari sekarang adalah sebagian karena dia agak khawatir bahwa Gu He akan benar-benar berdiri di sisi sekte awan berkabut, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki pikiran lain.
Saat itu, Xiao Yan telah bertemu Yun Yun, yang menggunakan nama Yun Zi pada saat itu, di pegunungan binatang ajaib saat dia bepergian sebagai seorang pemuda. Pemandangan seperti musim semi di dalam gua, pemberian baju besi serta Yun Zi mengambil risiko untuk menyelamatkannya beberapa kali. Semua keterikatan ini menyebabkan Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya melupakannya terlepas dari seberapa keras hati Xiao Yan. Yao Lao menghela nafas pelan saat dia melihat ekspresi Xiao Yan yang berubah. Dia membalik tangannya dan gumpalan api putih pekat yang anehnya muncul dari ring sebelum menggantung di depannya. Kamu harus memakai ini, Yao Lao menjentikan jarinya dan cincin putih pekat itu terbang menuju Xiao Yan sebelum ditangkap secara akurat oleh yang terakhir. Ini adalah... Apa ini? Jangan bilang. Xiao Yan tidak yakin saat dia melihat cincin putih pekat di tangannya. Perasaan sedingin es yang bercampur dengan panas yang tidak biasa muncul di hati Xiao Yan. Ini adalah cincin yang dibuat dari api dingin tulang milikku. Ada cukup banyak api dingin tulang yang disimpan di dalamnya. Namun, itu hanya bisa disimpan selama 5 hari sebelum itu akan secara otomatis menyebar dan menghilang. Yao Lao tersenyum sambil melanjutkan. Ahli dari Aula Jiwa mungkin muncul dalam pertempuran besar dengan Sekte Awan Berkabut kali ini. Saya akan campur tangan dan menghentikan mereka saat itu. Namun, saya tidak akan bisa meminjamkan api dingin tulang saya kepada Anda saat itu. Karenanya, cincin ini sedang dalam persiapan. Api dingin tulang, di dalamnya cukup bagi Anda untuk hanya menggunakan api teratai Buddha yang marah sekali. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Bahkan Yao Lao agak khawatir dengan pertarungan sengit 2 hari dari sekarang. Pertarungan besar dengan Sekte Awan Berkabut akan terjadi 2 hari dari sekarang. Tidak ada gunanya memikirkan terlalu banyak tentang itu. Oleh karena itu, Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung di pihak Anda. Yao Lao tersenyum dan terhibur setelah melihat Xiao Yan yang agak tertekan. Xiao Yan mengangguk pelan dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dikirim Yao Ye. Dia dengan lembut berbicara. Kalau begitu, pertama-tama saya akan memperbaiki pil cetakan tulang campuran itu. Jika kita bisa mendapatkan binatang bersisik laut yang tenang untuk memulihkan kekuatannya, itu pasti akan memberikan dukungan besar-besaran kepada kita. Yao Lao sedikit mengangguk dan tersenyum. Secara kebetulan, saya sudah lama tidak melihat Anda mengolah pil obat. Hari ini, saya akan melihat seberapa banyak keterampilan perbaikan obat Anda telah meningkat. Karena Anda memiliki 2 jenis, api surgawi, itu akan sangat lancar bagi Anda untuk memperbaiki pil obat. Xiao Yan tersenyum tercengang setelah mendengar evaluasi Yao Lao. Dia melompat ke tempat tidur, melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuali obat binatang merah yang dia peroleh dari Han Feng. Setelah itu menyala dan muncul, Xiao Yan menjentikan jarinya dan nyala api hijau tua muncul sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Mengikuti pintu masuk nyala hijau giok, suhu di dalam ruangan secara bertahap naik. Nyala api tercetak di dinding, menyalakan ruangan seperti oven. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 700. Diskusi malam. Puncak gunung yang menjulang dari Sekte Awan Berkabut tersembunyi di kegelapan malam. Cahaya yang kecil dan pekat seperti kunang-kunang yang menutupi seluruh pegunungan. Meski hari sudah larut malam, namun pertahanan puncak gunung ini bahkan lebih ketat dibanding saat siang hari. Banyak patroli terbuka dan tersembunyi berkeliaran di kegelapan, menyerap semua aktivitas di seluruh gunung ke mata mereka. Sekte besar berdiri di puncak gunung awan berkabut. Itu seperti binatang buas di bawah penutup malam berkabut yang merayap ke tempat ini sementara sedikit memancarkan tekanan yang tidak biasa yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Cahaya lembut berayun di bawah angin di aula terpencil yang terletak jauh di dalam sekte. Cahaya redup menutupi seluruh aula, mengusir rasa dingin yang tersisa di aula. Aula besar itu kosong. Hanya seseorang yang mengenakan jubah berwarna putih di tengah yang memberikan aula besar ini kehadiran manusia. Yun Yun duduk bersila di atas kasur. Wajah anggun, mulia, cantiknya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa pada saat ini. Yun Shan datang untuk berbicara dengannya sebelumnya, menyebabkan tubuhnya turun ke kondisi sedingin es. Menikah dengan Gu He.
Rasa dingin di hati Yun Yun semakin padat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan dari mulut Yun Shan. Dalam hal apa Yun Shan saat ini bahkan sedikit mirip dengan gurunya yang penuh kasih saat itu? Ini benar-benar terlalu luar biasa. Mata indah Yun Yun menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat dan tangannya yang halus terkepal erat. Kukunya yang tajam menusuk telapak tangannya sampai terasa sakit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dan dengan dingin berteriak. Karena kamu ada di sini, kamu harus menunjukkan dirimu sendiri. Mengapa Anda harus bertindak begitu diam-diam? Tidak terduga bahwa meskipun Houki Anda disegel oleh Yun Shan, indera Anda masih setajam ini. Tawa pahit tak berdaya dan desahan perlahan terdengar di aula setelah tangisan Yun Yun terdengar. Segera, sesosok manusia besar perlahan muncul dari suatu tempat di aula. Dari tampang wajah yang familiar itu, secara mengejutkan Raja Pil Guhe sejak saat itu. Itu kamu? Yun Yun juga kaget saat melihat Guhe muncul. Dia segera mengangkat alisnya dan dengan dingin tertawa. Guhe, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar orang seperti itu. Memanfaatkan orang lain saat mereka dalam kesulitan. Untuk berpikir aku sangat memikirkanmu di masa lalu. Guhe juga tercengang saat mendengar tawa dingin Yun Yun. Dia segera memahami sesuatu dan berbicara dengan senyum pahit. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini adalah niat Yun Shan, dia bertanya padaku, terlebih lagi, aku sungguh. Jika kamu tidak menikah denganku, apa yang bisa dia lakukan meskipun itu niatnya? Tatapan Yun Yun berkedip saat dia menatap Guhe. Nadanya agresif. Meskipun doukinya telah disegel, auranya tidak sedikit pun berkurang. Di bawah sikap Yun Yun ini, Guhe juga agak tidak dapat bereaksi meskipun kekuatannya. Dia mengusap kepalanya dan menghela nafas beberapa saat kemudian. Saran Yun Shan memang sangat menarik bagiku. Ini bukan seolah-olah Anda tidak tahu perasaan saya terhadap Anda. Anda hanya memilih untuk melupakannya. Kamu adalah teman yang sulit didapat tapi, Yun Yun menunduk dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jika kamu masih memikirkan hubungan masa lalu kita, kamu akan menolak saran guru. Dengan begini, kita tetap bisa berteman di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan hubungan masa lalu kita. Guhe perlahan menghirup udara saat dia melihat wajah bergerak sedingin es di bawah cahaya lampu. Dia tiba-tiba menanyakan sesuatu yang mengejutkan. Itu karena Xiaoyan, kan, kamu telah menolakku karena dia. Wajah Yun Yun tiba-tiba berubah saat nama akrab itu terdengar. Dia berteriak. Jangan bicara omong kosong. Anda sedang konyol. Tidak seperti itu. Yun Yun, bukannya aku ini orang bodoh. Yun Shan telah memberitahuku semua hal itu. Sekarang aku memikirkannya, kamu telah melakukan intervensi beberapa kali untuk menyelamatkan Xiaoyan saat dia dikejar oleh ras manusia ular di gurun Tager yang luas saat itu karena alasan ini. Ekspresi Guhe agak pahit. Dia selalu menjadi orang yang sombong. Namun, bahkan hari ini dia tidak berharap dirinya masih tidak bisa mengalahkan orang kecil. Bibir merah Yun Yun bergerak. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya yang cerah melirik Guhe sebelum berbicara. Kamu tidak perlu repot dengan alasanku. Saya hanya akan bertanya apakah Anda bersedia menolak saran guru? Dia diam. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian saat dia berbicara dengan suara yang agak dalam. Aku layak untukmu. Selain itu, tidak mungkin antara kamu dan Xiaoyan. Anda tidak perlu repot dengan masalah saya. Apalagi, hak apa yang Anda miliki untuk mengontrol saya? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk. Yun Yun dengan dingin menegurnya. Sudut mulutnya terangkat mengejek. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lakukan, bahkan guru tidak dapat memerintahkan saya untuk setuju. Jika Anda benar-benar berniat keras kepala dengan cara Anda bisa datang dan menikahi mayat sedingin es pada saat itu. Semua karena anak kecil itu? Guhe berteriak dengan suara rendah. Kemarahan segera melonjak di wajah Guhe ketika dia mendengar bahwa Yun Yun benar-benar mengancamnya dengan kematiannya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, terlebih lagi, Guhe, keterampilan pengobatanmu terkenal di seluruh kekaisaran Mahajia. Tidak sulit bagimu untuk menemukan wanita yang lebih luar biasa dariku.
Mengapa Anda perlu melakukan hal semacam ini yang tidak diinginkan orang? Yun Yun dengan lembut mengencangkan tangannya yang lembut saat dia berbicara dengan suara yang lemah. Tapi aku hanya menyukaimu. Gu He meraung dengan marah. Dalam hal apa saya lebih rendah dari orang itu? Dia hanyalah anak kecil. Apakah dia layak bagimu untuk peduli sebanyak ini? Yun Yun juga menghela nafas pelan saat melihat Gu He sekeras ini. Dia akhirnya berhenti berbicara lagi saat dia perlahan menutup matanya dan mengabaikannya. Kemarahan Gu He meningkat ketika dia melihat bahwa Yun Yun bertindak seperti ini. Namun, dia tidak berani melanggar wanita di depannya ini yang selalu dia cintai dan hormati. Dia segera mondar-mandir di aula untuk waktu yang lama sebelum dia secara bertahap tetapi akhirnya memulihkan emosinya. Dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan memang telah kembali ke Kekaisaran Mahajia. Nama itu baru saja terdengar ketika tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang menyebabkan wanita dengan mata tertutup untuk sekali lagi membuka mata cerah itu untuk menyapu Gu He. Gu He tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat bahwa hanya menyebutkan nama menyebabkan Yun Yun bereaksi dengan cara ini. Tidak disangka setelah menjadi begitu agung selama bertahun-tahun, dia benar-benar akan ditekan oleh seorang bocah lelaki sampai pada titik di mana dia tidak bisa membalikkan keadaan. Namun, kamu seharusnya tidak terlalu cepat bahagia. Meskipun dia sekarang melakukan kontak dengan faksi lain di dalam kekaisaran, Anda juga harus mengetahui kekuatan besar dari Sekte Awan Berkabut. Yun Shan juga lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak selama 3 tahun terakhir ini, peluangnya untuk mengalahkan Yun Shan masih cukup rendah. Terlebih lagi, jika dia gagal lagi kali ini, kemungkinan Yun Shan tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mungkin dalam waktu singkat, orang yang disebut Xiao Yan ini mungkin benar-benar tersingkir dari Kekaisaran Mahajia. Gu He berbicara dengan lemah. Apalagi pada saat itu, kamu juga akan bisa benar-benar lega. Wajah Yun Yun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata Gu He tapi tangan halus di bawah lengan bajunya dikencangkan. Beberapa emosi rumit melintas di matanya yang menunduk. Itu seperti yang dikatakan Gu He. Kekuatan Sekte Awan Berkabut saat ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa lebih jelaskan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa menyapu seluruh Kekaisaran Jiama. Dari aura yang dia rasakan saat itu, kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin cukup kuat. Namun, masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yun Shan yang sudah berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar berniat untuk terlibat dalam pertarungan berdarah dengan Sekte Awan Berkabut, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan terlalu baik. Wajah Yun Yun tanpa sadar mengungkapkan kekhawatirannya saat memikirkan hal ini. Orang ini benar-benar terbuat dari batu. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan menerobos langsung tetapi dia harus tetap datang dan melakukannya. Dia untungnya melarikan diri saat itu tetapi sepertinya dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Gu He di sampingnya menatap Yun Yun dengan matanya. Dia secara alami menyerap kecemasan di wajahnya melalui matanya. Api yang tidak diketahui di hatinya semakin kuat. Kekhawatiran semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya di hadapannya. Selama Xiao Yan dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan takdir yang mengerikan. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Gu He mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Yun Yun sekali lagi perlahan menjadi sedingin es. Dia melirik Gu He sebelum berbicara dengan suara dingin. Tidak perlu khawatir. Saya tetap akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda masih ingin berteman di masa depan, sebaiknya Anda menolak saran guru. Jika Anda benar-benar menginginkan kecantikan, ada banyak orang di dunia ini yang lebih cantik dari saya. Mengapa Anda ingin membuang waktu Anda untuk saya, orang yang dipenjara? Mendambakan kecantikan? Kalimat dari Yun Yun ini membuat marah Gu He sampai wajahnya berkedut. Gu He meraung dengan marah. Apakah aku sudah memperhatikan wanita lain selain dirimu selama ini? Ketika Anda adalah pemimpin sekte dari Sekte Awan Berkabut, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menstabilkan situasi. Kapan saya telah menyuarakan kepahitan? Kapan saya telah meminta kompensasi sekecil apapun? Wajah dingin Yun Yun perlahan menjadi lebih lembut saat dia melihat wajah memerah Gu He. Dia menghela nafas pelan dan berbisik. Kakak Gu He, Yun Yun tidak akan pernah berani melupakan bantuanmu.
Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan hanya karena rasa terima kasih. Xiao Yan dan aku tidak seperti yang kau bayangkan. Gu He hanya tertawa getir saat mendengar suara lembut Yun Yun. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Saya akan memikirkan masalah ini dengan baik. Setelah kejadian baru-baru ini selesai, saya akan meminta Yun Shan untuk melepaskan segel di tubuh Anda. Pada saat itu, saya akan menemani Anda kemanapun Anda ingin pergi." Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat orang ini sebenarnya sangat keras kepala. Aku khawatir 2 hari dari sekarang akan menjadi waktu di mana Xiao Yan dan Sekte Awan Berkabut akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Anda harus memperhatikan hari itu. Jangan marah Yun Shan. Gu He merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Wajah Yun Yun sedikit berubah. Dia mengencangkan tangannya yang halus sekali lagi. Hari ini sudah cukup larut. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Gu He menghela nafas lagi saat melihat Yun Yun tidak bereaksi. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu. Tepat sebelum dia keluar, langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia berkata, "Itu benar, menurut apa yang saya tahu, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian di dalam area terlarang sekte. Jika saya menebak dengan benar, Yan Ran, yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun, akan segera keluar." Dia tidak terus tinggal setelah mengatakan ini. Pintu besar aula didorong terbuka sebelum tubuhnya perlahan menghilang ke dalam malam. Pintu besar yang berat itu sekali lagi perlahan menutup sendiri dengan erat setelah Gu He pergi. Mata cerah itu tertegun saat mereka melihat ke arah Gu He yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan berangsur-angsur melonjak dari mata Yun Yun. Gadis Yan Ran itu akhirnya akan keluar dari retretnya ya. Bersambung ke episode 139. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.